kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman media yang setiap minggu ya, dari pagi sampai malam. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih buat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tetap memberikan dukungan dan support yang penuh selama kita menjalani pemeriksaan di Polda ini. Menarik tadi pemeriksaan yang berlangsung cukup lama waktunya sebenarnya, tapi kalau kita lihat sebenarnya lamanya itu karena secara teknis ya, ketika kemudian tanda tangan, ada 24 rangkap dan lain sebagainya, kemudian istirahat. Jadi itu yang memakan waktu yang cukup lama. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa kalau kita lihat di surat panggilan kita sebenarnya tanggal 2 Januari tahun 2025, tapi ternyata dalam perkembangan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu rata-rata keluar dari substansi surat panggilan. Tapi pada intinya dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya, isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, Kurnia, dan Bisa Fadila. Jadi hampir sebagian besar pertanyaan diarahkan ke sana. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak sesalkan, karena kalau dilihat dari surat panggilan tempus locus delictinya itu tanggal 22 Januari, tapi itu tidak terlalu banyak dielaborasi. Karena kenapa saya katakan tidak terlalu banyak dielaborasi? Karena kalau berpatokan pada tanggal 22 Januari 2025, sebenarnya bisa dipastikan saya tidak bisa dimintai keterangan sebagai saksi, karena saya tidak mengetahui peristiwa, tidak melihat dan tidak merasakan. Oleh karena itu tadi teman-teman lawyer menyatakan ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar kitab undang-undang hukum acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan locus delicti. Selain tidak sesuai dengan KUHP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 orang. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di-blow up, ya, dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pendapat dan berekspresi. Ini bukan bicara tentang saya, tapi berbicara tentang nasib kalian para media dan para YouTuber. Karena kalau ini terus dibiarkan tanpa ada perlawanan, maka saya khawatir orang-orang tidak lagi berani memberitakan hal-hal yang sifatnya mengandung pelurusan sebuah perkara. Orang tidak berani lagi memberitakan hal-hal yang seharusnya diungkap kepada publik agar itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat teman-teman seluruh insan pers. Jadi kita tidak berbicara tentang Abraham Samad, tapi kita berbicara tentang ada upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan sikap kritis dari masyarakat sipil, dan sekaligus mempersempit ruang demokrasi. Ini yang paling berbahaya. Karena kalau ini terjadi, maka saya khawatir negara kita mengalami kerusakan demokrasi yang begitu parah. Kira-kira sampai di situ yang saya sampaikan.